Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Sustanta, Om Sidirastu Tat Astu Astu Suha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Kepada Dewan Juri, serta Panitia Utsawa Dharma Wacana, beserta seluruh peserta Lomba Dharma Wacana, dan umat sedharma dimanapun berada yang berbahagia. Tidak lupa saya mengaturkan rasa angawibagyo kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, saya masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk mengikuti Utsawa Dharma Wacana. Sujud bakti saya aturkan kepada para maharesi yang menurunkan ilmu pengetahuan sehingga saya dapat memberikan wacana berbekal sedikit ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebelumnya ada pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalaran soko kulino, yang dimana cinta itu tumbuh bila mana ada sebuah kebiasaan. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar tumbuh cinta dan kasih sayang di antara kita, dan jangan dusta yang tumbuh di antara kita. Perkenalkan, nama saya Sedana Yoga Purwatama dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan sekarang masih menempuh masa Brahmacari di Setahan Pukuturan Singaraja. Dewan Juri yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara multikultural, yang dimana Indonesia mempunyai keanekaragaman seperti suku, budaya, bahasa, bahkan agama. Dan dari perbedaan itulah Indonesia dijuluki sebagai tanah surga karena memiliki keanekaragaman tersebut. Akan tetapi, di balik keindahan yang membuat negara merasa iri akan nilai toleransi yang berada di Indonesia, di dalam kehidupan ini sedang hangat diperbincangkan mengenai moderasi beragama. Di tengah merosotnya kesadaran masyarakat dalam memaknai sebuah keberagaman, moderasi beragama itu mengisyaratkan kita tentang cara pandang beragama yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda Hindu bangsa? Melihat fenomena demikian, izinkan saya membawakan pesan Dharma yang berjudul Merajut Ukiran Toleransi di dalam Bingkai Keberagaman. Dewan Juri yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, dalam keberagaman yang mewarnai kehidupan kita, agama datang sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan. Akan tetapi, perbedaan keyakinan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Konflik terjadi kerap mengatasnamakan agama, sehingga agama menjadi tolak ukur kegaduhan yang terjadi. Konflik terjadi melalui berbagai faktor di negara kita. Yang pertama, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Pemahaman yang keliru ini dapat menimbulkan sikap intoleransi dan kebencian terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, politik. Agama seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, sehingga dapat memicu perpecahan dan konflik. Yang ketiga, ekonomi. Persaingan dan perebutan sumber daya dapat memicu konflik antar kelompok termasuk kelompok agama. Yang keempat, sosial dan budaya. Perbedaan budaya dan sejarah dapat menimbulkan konflik. Dewan Juri yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, agama Hindu memiliki ajaran-ajaran kebenaran yang dapat kita pergunakan sebagai penuntun dan pedoman
dalam menjalani kehidupan. Di dalam Atharvaveda Mandala 12 Sukta 1 Mantra 4 dijelaskan, Janam Bibrati Bahuda Wiwacasam Nana Dharmanam Pertiwi Yatau Kasam Sahasram Dara Drawinasya Meduham Druwewa Danur Anapas Puranti, yang artinya bumi pertiwi yang memikul beban bagaikan sebuah keluarga. Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan agama yang berbeda-beda. Semoga Ia melimpahkan kekayaan kepada kita, tumbuhkan penghargaan di antara Anda, seperti layaknya seekor sapi betina kepada anak-anaknya. Kedalaman sloka ini menjelaskan tentang konteks kehidupan beragama agar hidup berdampingan secara damai, harmonis sesama umat manusia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita sebagai umat Hindu agar dapat hidup secara berdampingan dan menghormati perbedaan keyakinan, dan jadikan pengingat untuk umat Hindu agar hidup saling kasih mengasihi dan menghormati perbedaan keyakinan. Jangan hanya karena perbedaan kita tidak dapat menjadi satu keluarga yang utuh. Pelangi tidak akan indah jika hanya ada satu warna. Dewan juri yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, kita sudah pasti mengenal ajaran kita tentang Vasudhaiva Kutumbakam, yang bermakna bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini sudah mengajak kita untuk tidak saling membeda-bedakan antar umat manusia. Ini menjadi tugas utama kita sebagai generasi muda Hindu bangsa untuk menghentikan konflik-konflik yang terjadi dan agar hidup saling kasih mengasihi. Di dalam kehidupan ini, ajaran untuk menghargai perbedaan mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Karena hidup berbeda dalam kebersamaan dan bersama dalam perbedaan sudah tertanam sejak zaman Majapahit. Di sana terdapat dua agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Di sana tidak pernah ada perpecahan karena perbedaan keyakinan. Yang terjadi malah sebaliknya, meningkatkan persaudaraan, mempererat kekeluargaan, memperkokoh persatuan. Hal ini dipertegas oleh kitab Sutasoma yang menyebutkan Mangkang Jinatwa kalawan siwa tatwa tunggal bineka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Kedalaman sloka ini menjelaskan bahwa meskipun terdapat berbagai macam ajaran agama, pada dasarnya semua ajaran menuju pada kebenaran yang sama. Perbedaan yang ada hanyalah pada bentuk atau cara penyampaiannya, namun tujuan akhirnya adalah sama. Dewan juri yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Hindu yang hidup di era modern ini, seharusnya kita dapat menjunjung tinggi toleransi dan hidup berbeda dalam kebersamaan dan bersama dalam perbedaan. Untuk itu, saya mengajak untuk umat Hindu semua agar dapat mewujudkan kerukunan, keharmonisan, dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Perbedaan keyakinan adalah seperti bintang-bintang yang berkilau pada malam hari. Semua berkilau melalui cahayanya sendiri-sendiri. Mari kita rangkul keberagaman keyakinan sebagai anugerah dan hidup berdampingan secara damai. Demikian wacana yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan mengucapkan
Sura diraja diningrat lebur dening pangastuti. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Santi 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 Om.